Makanya gue tuh penasaran di Jakarta ini apakah PKS akan gimana nih, make or break gitu kan. Ini kan Anies banget tapi sekarang nggak Anies. Kira-kira seloyal apa nih, lebih loyal ke Aniesnya atau ke PKS? Karena kan kita kan tahu Anies itu PKS banget sebenarnya ya. Nggak mau gabung tapi. Dan gua rasa masing-masing dari mereka tuh udah punya bayangan, udah punya cara tersendiri untuk menjaga suara dari konstituennya masing-masing. Tapi tetap berarti Jaktim ini emang selalu lah lumbung PKS ya. Makanya kan Ridwan Kamil bilang dia nggak mau nyagup kalau bukan PKS gitu ya. Tapi kalau ngomongin Anies, gimana saat PKS turun ke bawah ngebawa Ridho tuh, gimana konstituen konstituen PKS? Ya pasti ada 3 golongan lah. Yang pertama ada yang resisten. Kenapa sih gitu kan? Wajar lah. Dan kedua ada yang netral, biasa-biasa aja, ya gini ya udah gitu ya udah. Ada yang 3 ya udah dukung aja gitu. Ya halo, balik di Retorika Show nih. Sekarang gue lagi ngundang nih jubirnya Ridwan Kamil. Ini gue ngundang Bro Faruk. Halo bro. Apa kabar bro? Sehat, alhamdulillah. Gue pertama kali kenal lu tuh di acara caleg pencalekan ya. Caleg pencalekan yang di mana ya waktu itu ya? Yang di Tebet kalau nggak salah. Oh iya di Tebet ya. Itu isinya anak-anak muda tuh. Dan dari situ semua yang jadi cuma 1. Oh ada yang jadi? Itu si Farah jadi. Oh iya bener, gue kira kalah semua. Iya bener. Iya. Manik kalah, gue kalah. Itu waktu acara caleg, semuanya bawa tim. Gue dong yang sendirian. Bener-bener caleg termiskin gue ini, kacau. Suara berapa kemarin? Suara sekitar 3,5 lah, kurang lebih. Buat menang berapa tuh kalau di dapil kemarin? Buat menang berapa? Usually suara badan lu sekitar 12-15 ribu lah amannya. Berat juga ya. Itu juga ditopang dengan kapasitas partainya juga. Tapi PKS dapat 2? Dapat 2 alhamdulillah di situ. Ya PKS pasti dapat 2 lah ya. Di Jakarta Timur ya. Kandang lu itu kan. Amin dan selalu seperti itulah semoga. Ya. Sekarang lagi jadi jubir Ridho. Ya. Nah ini lo ada gak sih arah-arahan bahwa Jaktim lupain aja lah udah, orang kita udah pasti menang? Ya enggak lah, kan semuanya juga harus kita penetrasi lagi kan. Dan bagaimanapun juga Ridho ini kan banyak ya partainya ya, dari berbagai macam partai. Mau partai itu mah? Ya enggak semuanya. Kecuali PDI Hanura gitu kan. Kecuali PDI dan Hanura ya. Dan terutama buat partai-partai yang punya kursi di parlemen, ya mereka semua punya tugas buat jagain suaranya lagi gitu yang kemarin udah diperoleh di Pileg. Untuk kemudian ini jadi suara juga nih di Pilkada. Kalau itu udah selesai ya jadi 1 putaran selesai. Tapi apakah akan sinkron tuh suara si Alex sama suara gubernurnya gitu? Honestly nggak akan 100% sih pasti. Pertama kejadiannya kan itu udah 14 Februari yang lalu ya. Yeah. Dan ini adalah besok 27 November. Dan kemudian pasti adalah kasuistis antara dia karena memilih capresnya apa, dia memilih karena calonnya apa dan lain-lain. Ini semua nggak mungkin 100% sama. Untuk itu makanya kita punya program buat turun nih alek-alek yang dari semua partai pendukungnya ini untuk turun lagi, jemput lagi ke dapilnya, sampein lagi, tolong dukung lagi gitu lah kurang lebih. Tapi kalau di Jakbar gimana? So far nih penetrasinya gimana? Gampang apa susah karena itu udah kandang PDI apa? Jakbar apa Jaktim? Jakbar. Ini kita pindah ke Jakbar. Pindah ke Jakbar nih, pindah Jakbar. Jakbar kalau dibilang markasnya PDI juga enggak ya iya kan? Tapi kan di situ kan juga ada Golkar, ada Nasdem, ada William juga. Iya, suara caleg terbesar. Caleg terbesar ya, congrats buat dia. Dan gua rasa masing-masing dari mereka tuh udah punya bayangan, udah punya cara tersendiri untuk menjaga suara dari konstituennya masing-masing. Tapi tetap berarti Jaktim ini emang selalu lah lumbung PKS ya. Makanya kan Ridwan Kamil bilang dia nggak mau nyagup kalau bukan PKS gitu ya. Ya make sense dong. Make sense sekali, namanya juga Jakarta Timur. Gue tau lah kalau Jaktim itu kalau nyalek udah pasti yang namanya Mardani itu masuk tuh. Ya setidaknya 10 tahun terakhir begitulah ya setidaknya gitu. Nanti kalau di PKS tuh ada gak sih ganti-gantiannya nanti buat Mardani kan udah berapa kali jadi Alek nih. Ada gak sih ntar pergantian itu buat regenerasi sama yang muda-muda kayak lu? Ya kalau kita ngomongin PKS ya di periode ini tuh baru pertama kali ada yang namanya kuota afirmasi buat anak-anak muda. Itu sekitar 30% dari semua porsi pencalekan yang itu di tingkat nasional, DPRD provinsi, DPRD kota kabupaten. Dari situ di setiap titik nih kalau PKS itu kan ada namanya Badan Pembinaan Wilayah. Jadi di wilayah itu se-Indonesia dibagi-bagi, itu kayak misalkan di Jawa itu ada Jati Jaya sama Banjabar, Banten, Jawa Barat. Nah di Banjabar ada satu
caleg yang diprioritaskan yang di bawah 40 tahun di Jatijaya ada, di Sumatera bagian selatan ada, Sumatera bagian utara ada. Dan dari semua caleg yang di bawah 40 ini yang dikasih prioritas ini untuk nomor 1 terutama itu rata-rata jadi. Oh jadi priority itu nomor 1. Prioritas nomor 1 ya senior mesti ngalah, senior mesti turun. Ngalah 30% buat anak-anak muda dan ada beberapa wilayah yang diberikan prioritas. Jadi senior yang sudah menang pun incumbent akan turun nomornya gitu. Ngalah, iya. Ngalah. Tapi tetap menang nggak? Ada kebanyakannya tetap menang nggak sih incumbent ini meskipun turun nomor gitu? Coba kita ingat-ingat dulu ya. Yang di Sumatera Barat akhirnya incumbentnya gantian. Yang di Banjabar incumbentnya gantian. Di Jatijaya itu di Malang itu Mas Gamal dia buka dapil lagi. Jadi waktu itu masih kosong. Oh tadinya belum ada. Tadinya pernah ada terus hilang dan sekarang dia dapat lagi. Terus di Sulawesi gantian Ismail. Itu kurang lebih beberapa yang nomor 1 lah. Berarti PKS egaliter bisa dipertanggungjawabkan ya kalau ngomong egaliter gitu. Ya artinya kita dulu ini kan partai anak muda bro. Pada zamannya. anak-anak sudah tua-tua muda semua. gitu kan. Yeah. Tapi konsekuensi dari partai anak-anak muda ini longevity-nya panjang banget nih. Yeah. Lu bayangin aja lu masuk politik umur 30, 35, 40 lah gitu. Dan ya berpolitik itu kan ibaratnya pintu mati gitu kan. Ujungnya tuh bisa sampai meninggal gitu kan. Lu berpolitik sampai kapan pensiunnya? Ya pensiunnya pas meninggal gitu bahkan. Tapi kan jabatan bisa berganti-ganti kan. Nah, itu nggak dia. Harus DPR terus gitu kan. Itu dia makanya kan perlu dibuka nih ruang-ruang jabatan publik yang lainnya, potensi-potensi lainnya juga yang harus dibuka. Kayak gitu. Tapi kebanyakan berarti kalau misalnya incumbent DPR itu mungkin takut kali ya kalau mau naik ke DPR misalnya disuruh gantian nama yang muda gitu udah kelamaan lu di DPRD gitu. Gua rasa itu akan jadi semua masalah di semua partai sih ya. Karena memang nggak gampang ya. Kemarin Mas Pras aja tuh yang ketua DPRD begitu naik dia kalah ya. Level ketua DPRD bos. Apalagi anggota DPRD kan begitu ya. Iya. William pun kalau gue tanya tuh jawabannya ya nanti kita pikir-pikir lah. Padahal suara udah paling tinggi. Iya partai belum masuk. Kalau nanti turun kan masuk lah. Kalau nanti turun gampang lah PSI lah. Oh berarti kalau sekarang pikir-pikir 29 saya pikir dia tuh mikir ini bukan takut sama thresholdnya. Takut sama lawannya. Kalau internal ada Grace Natali kan pasti kalah dia. Oh iya. Nggak mungkin lawan kan. Kayak ibaratnya lu misalnya di Jaksel misalnya mau ngelawan Hidayat Nur Wahid kan gimana caranya gitu kan sebenarnya. Nggak mungkin lah itu udah. Tapi kan kalau gua ngambil konteks William sama Grace Natali ya, yang punya jabatan publik William. Tetap aja suaranya kan Grace Natali itu gede banget gitu. Dan yang punya program William. Ibarat kata nih ya, 5 tahun nih William lagi nyalek lagi nih. Maksudnya siapin buat nyalek lagi gitu. Sementara Mbak Grace nggak punya itu. Iya. Oke, nih gue ngundang lu sebenarnya mau ngomongin dalam ranah jubir RK nih. Kan lagi pilgub nih. Jadi apa nih? Nanti kalau menang dapat jabatan apa nih? Aku nggak tahu lah. Yang jelas mah kita berjuang aja dulu ya. Mau ntar dapat jabatan apalah apa segala macam. Pertama gue nggak punya deal-dealan apa-apa dan kedua ya namanya kita mah pengen kontribusi dan yang ketiga gue sebagai kader partai ya kader PKS diminta juga untuk berkontribusi di pilkada ini ya kontribusi aja di mana gue bisa bermanfaat lah kurang lebih gitu. Berapa orang dari PKS akhirnya menjadi jubir lah katakan itu? Dari PKS 3. Muda-muda? Ya relatively di bawah 40 yang paling muda gua. Koordinator jubir juga dari PKS by the way Bang Holid. Lu tuh berapa sih umur? 27. Oh 27 ya. Tipis-tipis lah kita. Iya tipis-tipis. Jenggotnya gitu. beda dikit. Jenggotnya beda jauh jenggotnya. Ini masalah bakat. Iya. Tapi kalau oke PKS 3 ya. Tapi partai lain gimana? Gue tuh datang ke acaranya BARK tuh kan. Gue datang sebagai warga aja. Oh ya, kita ketemu ya? Kita ketemu kan. Gue melihat tapi kok pentolan-pentolan partai lain tuh gak muncul ya. Partai PSI William gak ada. Tapi ada Francine waktu itu. Ya Francine kan bukan pentolan bisa bilang nih. Sama Geraldi Sekumnya datang juga kok. Kalau kita William kan pentolan William kalau ngomong lokalan gitu ya. Partai lain pun mungkin gue yang gak kenal kali ya. Di Golkar ada siapa yang datang? Yang gue kenal Rob Clinton. Ada Clinton, ada Clinton kan bukan Alek juga. Ya maksudnya kenapa gue lihat tuh di acara BRK yang perdana itu gak banyak pentolan-pentolan yang muncul. Gue mempertanyakan nih serius gak sih Kimples nih di Jakarta gitu loh. Ya pertama kalau kita mau ngulik BARK dulu ya itu kan sebenarnya bukan agenda yang diagendakan oleh tim ses sebenarnya kan. Bahkan waktu itu TKD aja tim kampanye aja belum ada gitu kan. Tapi itu murni dari anak-anak muda yang ada di sekitarannya Pak Ridwan Kamil untuk mengadakan kegiatan kayak gitu.
Dan yang diundang sebenarnya masyarakat umum. Jadi ya itu pakai koneksi-koneksi yang kita kenal-kenal aja. Dan memang nggak ngundang partai sebenarnya gitu. Oh memang ini acaranya ya gue kenal tuh yang bikin namanya Givari tuh. Ya. Memang jadi memang bukan acara, tapi kan acara perdananya Desak Aniesnya Ridwan Kamil itu sebenarnya kan. Gong gitu kan. Gak bisa dibilang desak Anies Ridwan Kamil juga sih. Sama kayak Pramono juga ada nyalain Pram juga desak Aniesnya Pramono kan. Sebenarnya kan translatornya Anies kan, kita nggak bisa pungkirin lah. Ya, apalagi kalau kita ngomongin Jakarta. Bro, dari 8 juta warga di atas 15 tahun, ya, 6 juta itu di atas SMA buat di Jakarta. Buat gua ini berarti kan suatu pertanda mayoritas masyarakat Jakarta itu adalah pemilih paling tidak yang punya rasio. Rasional nggak tahu lah. Tapi paling tidak dia tuh punya rasio untuk berpikir dan bisa membaca apa sih yang dibawa sama cagup gua, apa sih program yang bakalan cocok buat gua. Ya makanya acara BRK itu penting dong maksudnya kan. Penting. Dan gua sih apresiasi ya semua calon yang mau mengadakan diskusi publik, diskusi terbuka, yang gak ada sensor-sensor yang serandom itu orang bisa nanya. Ya. Oh berarti karena itu bukan acara resmi, klarifikasinya pentolan nggak datang pun bukan masalah karena bukan acara resmi gitu kan ya. Karena bukan acara resmi banget ya pada waktu itu. Tapi kalau hari Minggu nanti nih debat nih pasti pentolan datang dong. Datang pentolan ya. Nah di PKS sendiri kalau yang senior-senior kayak level-level nasional tuh ikutan bantuin gak sih ke Jakarta kayak Mardani kan DPR kan maksudnya ngomongin nasional kan dia ikut bantuin juga di Jakarta. Nah, atau lebih fokus alek-alek DPRD gitu. Nah, ini dia bro, persoalan paling besar di pilkada tahun ini itu namanya pilkadanya serentak. Itu tricky ya, masalahnya besar ini. Itu tricky dan capek banget. Lu bayangin Jakarta tuh termasuk enak. Kenapa? Karena pilkadanya DKI doang Jakarta. Selesai, nggak ada pilkada Jaktim, pilkada Jaksel, pilkada. Nggak ada pilgub sama pilwalkotnya gitu. Lu gitu. bayangin Jawa Barat, pilkada Jawa Barat. Ustadz Syehu maju sama Kang Ilham Habibie. Di bawah ada 27 kabupaten kota. Bupati wali kota semua. Wali kota dan nggak semuanya koalisinya linear. Contoh di Jawa Barat kita PKS sama Nasdem sama P3. Di Depok PKS sama Golkar. Ya kan itu jadi sebuah tricky lah. Ditambah masalah kan SDM. Ya kan? Biasa misalkan kalau kita pilkada ngomongin pilkada Jakarta doang. Ya mungkin kita bisa minta bantuan dari kader yang ada di Jabodetabek, ya kan? Bodetabeknya lah, Bogor minta bantuin apa Depok minta bantuin apa dan lain-lainnya. Biasanya begitu. Dan sebaliknya di Depok lagi ada pilkada kita bantuin dari teman-teman di Jakarta. Lah sekarang kan kita harus fokus sama Tapi wilayah kan nggak semua masing-masing. wilayah PKS ada kadernya dong. Pasti dong, nggak mungkin semuanya maju kan? Paling nggak kita kan pasti dukung. Oh dukung pasti, tapi kan dukung dan punya kader beda cerita gak sih? Iya. Tapi artinya kan mesin partai harus bergerak di mana kita bergabung di suatu koalisi itu. Baik itu kader kita atau nggak kader kita, udah konsekuen dong. Namanya lu udah gabung ke koalisi, masa lu nggak ikutan kerja? Jadi orang-orang yang pusat ini lebih ngurusin nasional gitu? Ya kalau lu tadi ngomong konteksnya tentang Alek ya, di DPR gua rasa itu mereka akan kontekstualisasikan dengan dapilnya mereka masing-masing. Ya misalkan tadi Pak Mardani, ya dia akan lebih banyak involve ngurusin Jakarta. Misalkan kayak Kang Aher gitu ya, kan dia dapilnya di Jawa Barat ya. Dia lebih banyak fokus ngurusin Jawa Barat sebagai ketua tim pemenangannya Ustadz Syehu. Iya gue nanya gini karena gue jarang melihat yang alek-alek nasional, DPR muncul gitu di partai manapun nih kita ngomong nih. Gue jarang melihat, gue gak melihat Mardani turun, seperti dulu di mana Anies nyagup kan gitu kan. Iya. Karena tadi sedikitnya di situ ya. Dan kedua, ini kan bro baru tanggal 1 kemarin itu pelantikan. Iya. Baru Dan ini 1. mepet waktunya loh. Iya, baru tanggal 1 pelantikan dan hampir setengahnya tuh Alek tuh baru. Jadi di DPR tuh banyak banget incumbent kalah. Hampir setengah itu tinggi Tinggi banget. dibandingkan fakta historis sebelum-sebelumnya gitu. Tinggi banget. Okay. Kalau lo lihat beritanya tuh kemarin di pelantikan gue datang juga ke sana. Gila itu DPR udah kayak pasar, ramai banget. Karena ada satu Alek bawa pendukung tuh 2 bis, 3 bis, 4 bis, 5 bis datang ke DPR. Kapan lagi ya kan? Kapan lagi sih benar. Ya artinya cuman maksudnya di dalam kontekstualisasikan di pilkada. Kalau buat yang alak-alak provinsi kan provinsi dan kota ya, itu semua udah pelantikan di bulan-bulan Juni, Juli, Agustus kemarin. Sementara DPR ini baru kemarin. Gua rasa setelah ini belum ada yang belum panas gitu kan. Mungkin yang udah mulai ada gerakannya yang incumbent aja gitu kan. Setelah ini akan berarti turun gunung nih, senior semua dari partai-partai mana menurut lo gitu. Kalau itu sih gue hopefully-nya begitu. Begitu ya kan. Begitu. Ya karena partai manapun gue lihat di PDI misalnya sama juga begitu, yang turun kebanyakan
Belum lihat PKS, Golkar ya. Beda sama zaman-zaman Anies Ahok dulu kan itu all star itu kan, Kan pada zamannya. di tengah periode masa jabatan 2017 Di tengah kan. masa jabatan. Dan ya. pilkadanya fokus di Jakarta Pilkada doang. di Jawa Jakarta. Barat nggak lagi pilkada, Jawa Barat nggak lagi pilkada juga. Ya. Tapi kalau ngomongin Anies, gimana saat PKS turun ke bawah ngebawa Ridho tuh, gimana konstituen, gimana akhirnya konstituen PKS? Ya pasti ada 3 golongan lah. Pasti Yang ada 3 pertama golongan. ada yang resisten. Mm-mm. Kenapa sih gitu kan? Wajar lah. Dan kedua ada yang netral, biasa-biasa aja. Ya gini ya udah gitu ya udah. Ada yang 3 ya udah dukung aja gitu. Itu PKS sejati gitu ya. Dia Bisa dikatakan begitu. ikut aja partai. Oh iya mantap. Asia begitu kan. Dengan konteks mereka tahu bahwa PKS udah gabung koalisi Prabowo apa gimana gitu. Ya dengan semua konteks yang udah Dengan terjadi. semua konteks yang ada. Ya, berarti ini masalahnya gimana? Yang resisten ini apakah dia berat banget buat diajak atau lu melihatnya apakah masalah waktu aja gitu? Ya persoalannya emang belum ngopi aja. Belum ya kan? ngopi. Belum ngopi, belum pernah ketemu lagi. Belum dirawat. Iya belum dirawat, belum ketemu, belum silaturahmi. Ya ibaratnya kan orang habis capek perang Pak ya. Iya. Habis capek, habis-habisan, sehabis-habisan itu gitu kan. Tiba-tiba lu diminta buat fight lagi. Tapi gue penasaran kalau PKS itu, ini gue taunya partai-partai lain misalnya ya. Itu kan pasti kalau disuruh fight kan ada fulusnya lah gitu kan. Ada ala uang kopi, uang apa pasti kan ada tuh. Kalau di PKS itu gimana sih? Kan PKS kan partai paling loyal. Ya. Stigmanya gitu loh. Ini pengalaman gue pribadi aja waktu nyalek dulu ya. Gila bro, itu orang ikhlas banget, gue kagak ngerti. Ikhlas banget sumpah. Masa sih? Ya Hebat maksud gue, amat. lu tahu diri lah kalau lu ajak keliling-keliling minimal beliin bakso gitu-gitu, lu tahu diri gitu. Tapi kan. kalau enggak pun dia enggak apa-apa. Enggak pun juga enggak apa-apa. Asli bro. Cuman ya lu sebagai caleg, gila lu gak tahu diri banget, lu udah ngajak orang keliling-keliling menyapa. Kagak ada gitu ngajak makan bareng gitu, kayak itu namanya kurang ajar Pak. Nah itu gimana cara baginya kalau kemarin pas nyalek? Kan ada 10 calon di dapilnya. Ya. Dibagi rata gitu. Ada lapangannya Pak. Gitu. Oh, Ada ranting-rantingnya dibagi-bagi. ranting-rantingnya dan itu bagi itu per TPS. Udah lu fokus di TPS ini sini, lu fokus di TPS sini dan itu kan kita udah punya pemetaan daerah ya apa namanya merah kuning hijau lah ibaratnya gitu kan. Tapi Pak uang bakso mah ada, cuman ya karena kitanya sadar diri aja gitu. Ya tahu diri aja lah. Ya Iya, maksudnya iya. lu parah banget lu orang ngajak keliling-keliling kagak ada dibeliin air es kayak apa gitu kan. Haus kali. Tapi kalau partai lain kan maksudnya selain uang bakso juga ada uang-uang lainnya lah pasti. Nah itu dia bedanya begitu. Gila hebat juga PKS ya. Makanya gue tuh penasaran di Jakarta ini apakah PKS akan gimana nih make or break gitu kan. Ini kan Anies banget tapi sekarang nggak Anies. Kira-kira seloyal apa nih, lebih loyal ke Aniesnya atau ke PKS? Karena kan kita kan tahu Anies itu PKS banget sebenarnya ya. Nggak mau gabung tapi Itu dia gue bingung kenapa lo? nggak tahu. Lo nggak tahu info apapun. Ya tanya yang bersangkutan aja lah. Anies tuh pernah bilang kan dia tuh mau masuk partai. Cuman mungkin yang dia masuk tuh Nasdem kali. Ya, mungkin kalau PKS dia nggak mau kolamnya di situ doang kali. Dia kan pengennya juga kan mimpinya kan besar. Belakangan kan suka pakai bajunya biru tua. Mungkin orang tuh Nasdem kan. agak norak mungkin buat dia. Apa? Iya. Jadi mungkin sejak dari situ sakit hati kali PKS. Karena nggak mau masuk lu udah gue bantuin lu malah nggak mau masuk, lu pakai biru tua lagi kampret itu gitu kali ya. Ya itu kan dinamika aja lah ya. Orang mau masuk partai kayak mau apa segala macam itu kan kebebasannya. Dan juga kebebasan buat partai untuk menentukan sikapnya sendiri gitu. Itu aja sih. Nah berarti kan nanti kalau misalnya ke depannya nih PKS nih punya lawan internal biru tua dan biru muda seandainya ada Partai Perubahan Anies Baswedan gitu. Menurut lu? Biru tua dan Gelora maksudnya. Gelora. Iya. Ada tambahan ada biru muda, biru tua seandainya ada Partai Perubahan beneran itu kan perlu dipikirin juga dari sekarang sebenarnya kan. Kalau misalnya ini kita ngedukung yang bukan Anies bisa pindah nggak tuh konstituen loyal ini ke Partai Biru Muda nanti misalnya gitu. Ya. Biru tua Partai Perubahan gitu. Artinya kan sebenarnya kita perlu membuat sensus dan membuat data. Seberapa banyak sih yang memilih PKS karena faktor apa gitu. Itu kan kita harus tahu datanya Udah kayak gimana. Gua rasa belum ada sih. Belum ada. Tapi kan bisa ditanya dan bisa dirasakan. Gua rasa gitu sih. Iya. Oke deh, sekarang kita mau move langsung ke RK-nya nih. Nah, ya balik lagi. Karena memang itu Hari ini ulang tahun by the way. apa Kang Emil? Kang Emil. Oh, yang keberapa? Aduh gue lupa Nah, lagi. ingat, Dia tuh 50-an lah. Lahiran 71. Oh, 54 lah ya. 54 ya. Iya. Ya 50 itu masih muda lah ya buat politisi. Ya buat politisi. Kalau Pak masih Sus? muda. Pak Sus itu lahiran Kepala 60-an ya. Kepala 6 ya.
Bro, anak terakhirnya aja lahiran 93. Anak terakhirnya lahir 93 seumuran Nikahnya gua tuh. muda. Oh iya. Iya. Oh iya, Kang Emil masih muda lah bisa dibilang. Nah kalau Kang Emil ini kan janjinya banyak ini ya. Janjinya lu sebagai jubir kan ya ini justru diundang ini kan untuk menjelaskan lebih lanjut nih. Ya. Janjinya keren-keren nih. Maksudnya untuk kelas menengah tuh banyak janjinya. Kalau misalnya ngomong pertama nih masalah kredit mesra misalnya. Ya. Itu bagaimana logikanya orang yang di PHK bisa dapetin pinjaman tanpa bunga? Maksudnya itu mendidik apa enggak gitu menurut lo? Itu kan seakan-akan ya udah lu ngutang tanpa bunga itu kan bahaya juga sebenarnya lo. Kayak pedang bermata dua gitu. Ya pertama ini bukan kayak pinjol lah ya. Lu modal KTP terus lu dikejar-kejar dengan bunga segala macamnya. Ini nggak ada bunganya. Ini nggak ada bunganya. Ya. Dan kedua, ya ini membawa semangat gotong royong masyarakat Indonesia sebenarnya. Dan sudah dilakukan di Jawa Barat sama Bang Emil ya kan. Jadi kredit mesra ini kan kenapa sih disebut mesra? Karena nggak sendirian. Katakanlah diturunkan pinjamannya itu 1-5 juta. Dan yang minjem itu bukan 1 orang, tapi 5 orang. Gitu. Minimal. Gimana tuh maksudnya? Jadi lu nggak bisa nih minjem buat diri lu sendiri tuh lu nggak bisa. Jadi 5 Tapi, orang yang di PHK daftar ya bareng? di PHK, jangan PHK lah. Ibu-ibu lah misalkan dia mau bikin UMKM. Oh tapi gitu kan ya. yang disebut emang buat yang kena PHK dong waktu itu. Nggak spesifik untuk itu aja. Ya itu salah satunya ya. Tapi ya umum lah, masa cuma buat yang di PHK doang. Ibu-ibu ntar ngamuk, gua kagak bisa ngamuk. Yang gue ya dengar kan? kemarin kan di acara RK begitu kan. Ya, tapi terakhir juga itu memang buat umum. Yang paling penting adalah salah satu syaratnya adalah itu berkelompok Pak, komunal. Untuk apa tuh? Untuk minjemnya. Dibikin komunal kenapa? Karena semua jadi saling bertanggung jawab satu sama lain. Oh gitu. Say lu minjem 5 juta, yang minjem 5 orang, ada satu yang nggak mau bayar, nggak bisa bayar, nggak mau bayar, ya 4 yang lainnya harus mikir. Itu bisa meretakan hubungan tetanggaan ya kalau ada satu orang yang kabur tuh. Iya, tapi akhirnya kan sebenarnya itu semangat gotong royong juga ya. Kita saling membantu. Lah kalau kata orang PKS tahun gitu ya. Saat saling membantu satu sama lain, ada masalah apakah dan lain-lain, dan ternyata itu jalan. Apakah berpotensi bakal ada kredit macet? Ya pasti bakal ada aja lah ya. Cuman kan persentasenya mungkin yang akan bisa kita lihat bagaimana nanti performance-nya Ya masalah berjalan. kalau dia loan-nya itu nggak perform itu kan dari assessment yang penting kuncinya kan. Yes. Kalau ibu-ibu, tapi kan ibu-ibu juga kurang bankable tuh sebenarnya. Berarti kan harus dilonggarkan sebenarnya kan. Karena banyak juga Pak. Misalnya gue ngambil contoh aja, tukang sayur aja. Itu tuh ngutang pagi buat dia jualan siang, terus sore dibalikin lagi. Sama bank keliling nih, misalkan kayak rentenir-rentenir gitu, itu tuh kayak gitu bunganya aja bisa gokil bro. Jadi Padahal ya ibu cuma buat pagi, terus siang, terus malam dibalikin lagi. Segitu lu udah ada bunganya, nyelekit banget gila. Tapi ini kan ditujukan hanya untuk tukang sayur yang berKTP DKI dong pasti kan? Ya tukang sayur atau tukang apapun. Tukang apa siapapun tapi lah. hanya berKTP DKI kan? Iya. Kalau tukang sayurnya itu orang Depok kita nggak urus kan? Nggak urus. Nggak urus. Kan ini tanggung jawabnya, ruang lingkupnya Meskipun dia dagangnya di Jakarta gitu. Ya oke. Ya karena kemarin kan gue mikir, waktu gue dengar kan untuk di PHK only gitu kan. Berarti kan kelas menengah banget sasarannya kan. Ya nggak salah juga nggak apa-apa. Oke berarti komunal dan akhirnya ini semua orang boleh mengajukan. Iya. Diterima atau enggak urusan nomor 2 gitu ya. Nah kalau gue misalnya move lagi nih yang kedua. Soal WFH bergilir. Nah ini yang paling gue gatel sebenarnya itu. Kenapa Kang Emil bilang pengen bikin WFH bergilir buat kantor media misalnya hari apa, nanti kantor ini hari apa. Gimana cara konsolidasi swasta? Dia kan gubernur bukan bohir gitu, bukan bos gitu kan. Paling enggak minimal itu bisa dilakukan di ruang lingkup Pemda. Pemprov ya, Pemprov. Ya Pemprov tentu. Dan setelah gue menjalani ya, nggak semua kerjaan itu bisa di WFH-in juga ya kan. Yes. Sehingga itu akhirnya gimana gitu kerjanya ganti-gantian ya. Nah yang paling penting justru ini kita belokin itu Pak tentang work life play. Itu konsep yang menurut gue ini menarik banget gitu. Gimana ceritanya lu bisa ya kerjaan lu di situ, tinggal lu juga di sekitar situ, tempat main lu juga di sekitar situ. Justru itu menurut gue jauh lebih menarik. Itu kayak zaman sekarang kalau ada coworking space yang ada kosannya tuh di situ juga. Ya itu kan Gen Z startup banget lah gitu. Iya. Dan itu mengurangi cost transportasi gede banget. Pasti. Dan waktu. Tapi WFH-nya berarti nggak mungkin kan? WFH-nya mungkin aja. Di luar Pemprov, gue di luar Pemprov. Karena nggak disebut Pemprov, disebutnya general aja. Berarti kan gue menganggap swasta juga gitu kan. Kalau gue ngasih sudut pandang dalam sudut pandang hukum, pasti itu adalah anjuran ke
himbauan yang lemah. teman swasta gitu. Karena kan zaman Covid aja yang keadaan genting disuruh WFA pun susah, banyak yang bandel kok. Itu dia kan makanya. Apalagi cuman gara-gara macet kan impossible. Nah, makanya menurut gua yang lebih make sense adalah gimana orang itu kerja tinggal ya beraktivitas lain-lainnya tuh di tempat yang Idealnya situ. Idealnya kan. Iya. Ya kayak cerita Kang Emil waktu di mana di Jakarta Utara tuh dia ketemu di PIK ya, dia ketemu Di PIK. tukang nasi Padang di Iya, mesnya di situ. Mesnya di situ. Cuman stres gak dia kalau tinggal di kantor ya? Orangnya kan nggak harus tinggal di kantor. Tinggal di mes tapi loh. di sekitar situ. Di sekitarnya, iya sih. Ya ini sih, jadi berarti WFA ini kan sebenarnya lebih tepatnya tadi yang work life and play itu kan. Work life play. Ya karena nggak mungkin kita bikin WFA, yuk nggak bakal nurut tuh swasta lah. Meskipun bisa di WFA nggak akan nurut gitu loh. Lebih lanjut lagi kan gimana ya? Menurut gua nih ya, nggak semua kerjaan tuh bisa di WFA-in sih. Dan nggak semua orang itu bisa di WFA-in. Kalaupun bisa WFA, bosnya belum tentu mau gitu kan. Iya. Ya kemungkinan besar malah nggak mau gitu kan. Heeh. Kalau kecuali bosnya mungkin Gen Z kali, kan bosnya masih boomer juga gitu. Ya oke. Berarti kalau itu oke, udah clear lah masalah WFA bergilir. Ada yang gue kritisi soal kebijakan RT RW. Ini baik Pramdul maupun Ersosono menurut gue sama aja. Kalau si Dul itu bilangnya mau naikin gaji RT 2 kali lipat. Sementara kalau Kang Emil ini dana RW. Iya. Menurut gue dua-duanya ini populis. Menurut gue dari sudut pandang gue nih. Ini tercium sebagai politik money. Ini tercium sebagai money politik pasca bayar gak sih menurut lo? Dua-duanya ini gitu. Ngejanjiin dana RW maupun naikin gaji RT. Kayak kalau gue menang turun duitnya nih. Gini Pak, dana RW itu kan dipakai buat kepentingan publik. Gaji RT ya buat Pak RT-nya lah. Ya kan? Ibaratnya itu insentif buat dia. Dan itu benar-benar ya lu jualan buat Pak RT-nya supaya seneng gitu kan. Tapi kalau buat RW Pak, ini kepentingannya buat masyarakat di situ. Masyarakat mengolah itu, tapi di Bandung ada oknumnya loh. Ya pasti oknum akan selalu ada Pak. Ya Maksudnya kan? di Bandung tuh ada oknumnya nggak satu gitu maksudnya. Yang namanya duit dikasih digelontorin duit kan Iya. ya gurih lah gitu. Makanya kalau dari Bang Emil ya, itu ya dia menceritakan bagaimanapun pasti akan tetap ada yang bandel-bandel gitu. Tapi minimal di satu RW itu kan biasanya suatu ada balai, ada apa nih namanya pos ronda lah gitu kan ya. Tempat ronda itu, dan ketika dia dikasih duit 200 juta, maka pengurus RW itu wajib untuk nulis tuh ada papannya pengeluarannya 200 juta tuh apaan aja. Jadi ada transparansi yang dipaksa untuk dibuka kepada publik masyarakat RW yang ada di situ. Cuman yakinkah orang RW ini bisa bikin LPJ di mana Alek pun bisa dipertanyakan kemampuan bikin LPJ-nya, maksudnya gitu loh. Iya. Makanya bukan LPJ Pak, bentuknya adalah lu tulis itu papan tulis ada apa nih? Ini duit 200 juta di bawahnya beli beli galon, beli apa, beli raket sama buat badminton, gini-gini biaya perbaikan lapangan badminton, gitu-gitu. Itu kan paling enggak minimal ya, udah ada transparansinya. Walaupun pasti kalau yang sampai level detail itu bonnya bisa dibikin juga sebenarnya kan. Iya. Yang namanya orang kalau lihat duit gurih aja gitu. Minimal tau lah 200 juta tuh kepake buat apaan aja gitu. Jadi kalau yang satu gaji RT buat RT doang, yang ini buat barang-barang diolahnya. Kalau ada oknum barang-barang minimal begitu ya. Makanya barang-barang gitu ya. Tapi oknumnya barang-barang. Tapi lu gak setuju kalau dibilang money politik pasca bayar? Ini dua-duanya gue ngomong buat buat gue semua janji RT tuh gue gak setuju sih. Iya bebas aja money sih politik kalau pasca bayar, lu gak setuju berarti statement money politik pasca bayar gitu? buat gua yang akan sangat membedakan adalah kebermanfaatannya ini sampai mana. Karena real bro, nggak semua pemimpin itu tahu masalah sampai level RT RW. Karena kan ya masalah tiap RT RW bisa beda-beda kan. RW yang ini masalahnya pasti. Ini apa masalahnya, yang sini lapangan badmintonnya jelek, yang di sini tempat pengajiannya jelek, segala macam, itu kan masalahnya beda-beda. Dan nggak semua, dan Pemda terutama gubernur nggak selalu bisa nge-reach itu. Makanya kita butuh kebijakan yang bottom up. Bagaimana kita bisa memenuhi kebijakan yang bottom up? Ya udah nih, gua kasih duit segini, lu pakai, tapi transparansinya harus bisa dilihat sama warga lain ya, gitu. Jadi tanggung jawabnya bukan cuma sama Pemda. Justru bukan sama Pemda yang penting, tapi tanggung jawabnya adalah ke warga lu sendiri gitu. Iya, selama ini kan kalau ngomongin lapangan badminton tuh biasanya kerjaan reses-reses DPRD ya. Mau ngerawat konstituen biar happy,
Tenis badminton. meja. Ya sekarang berarti dibantuin jadi dana RW juga. Jadi gotong royong lah sama reses DPRD gitu ya. Cakep juga ya. Ya gue tahu tuh kalau sampah lagi nggak ada tempat sampah nih kan mintanya ke DPRD. Sekarang berarti bisa minta ke Pak RW langsung. Bisa minta ke Pak RW. Iya. Berarti kalau RT nggak kenal sama RW-nya sedih juga tuh kayaknya ya. Mesti kenal sama ini kendali di RW kan kendali Minimal WhatsAppan lah. minimal WhatsApp kendali di RW kan kendalinya. Oke. Kalau gitu cukup clear lah kita pindah ke Pak Suswono. Pak Suswono bilang dia mau kita pindahin aja nih pusat-pusat perkantoran ke TB Simatupang. Kayak PKS kan TB Simatupang tuh. Walau kan TB Simatupang juga macetnya lebih ngeri lagi daripada Tamrin ya. Itu pertama. Kedua juga mau pindah pusat perkantoran juga gimana caranya? Lagi-lagi ini kan swasta gitu. Gak mungkin dipindahin kan gitu setelah si bosnya lah kan gitu. Iya. Artinya kan sebenarnya semangat dari pernyataan Pak Suswono itu adalah semangat desentralisasi. Sering banget gue dengar politisi, pejabat apa ngomong Jakarta tuh bukan Sudirman doang bos. Ya iya, justru itu kita pengen bangun wilayah-wilayah sekitarnya. Ya disebut TB Simatupang mungkin karena dia PKS dan yang nongol di kepalanya pertama kali Simatupang. Tapi kan pasti ada daerah juga lain di Jakarta Barat kayak di Jakarta Utara kayak di Jakarta Timur kayak di selatan-selatan yang lain. Itu pasti kan banyak tuh daerah-daerah yang ada di sekitar situ. Dan buat gua ini program yang sangat menarik ya. Kalau misalkan minimal di stimulus ada gedung-gedung perkantoran, ada tempat-tempat buat activity yang itu bisa menjangkau tempat-tempat lain yang nggak wajib di ya SCBD di Sudirman ya. Gua kasih contoh satu. Kenapa sih sekarang lu ngerasa nggak sih mulai banyak kantor-kantor itu terutama tech bro, startup itu pindah ke BSD. Yes. Ya kan? Betul. Udah banyak banget. Kenapa sih orang pindah ke BSD? Jauh banget ya kan? Kenapa nggak di Jakarta ya? Jawabannya karena memang secara penunjang aktivitas perkantoran ya menunjang di sana gitu loh. Kenapa nggak bisa kita bikin ini tuh sebenarnya di daerah-daerah yang masih termasuk Jakarta dan membuat commuting orang itu nggak terlalu jauh. Kalau BSD setahu gue itu perusahaan-perusahaan besar yang bisa pindah ke sana. Dan teman-teman gue beberapa yang kerja sih sebenarnya akhirnya ada juga yang resign karena kejauhan. Kalau ngomongin Simatupang, sebenarnya Simatupang itu kan udah lama jadi dicanangkan sebagai CBD baru. Cuman gagal terus karena tetap aja orang di Tamrin juga. Nah, kalaupun ada insentif dari Pemda supaya swasta bisa pindah, bentuk insentif apa yang paling masuk akal gitu? Pertama transportasi publik ya, menurut gue itu penting banget. Kita mengapresiasi banget lah pembangunan Transjakarta, Jaklingko, MRT dan itu kan udah dibangun sejak zaman Pak Sutioso, dilanjutin Pak Fauzi Bowo, dilanjutin Pak Jokowi, dilanjutin Pak Ahok, dilanjutin Pak Jarot ya dilanjutin Pak Anies dan sampai sekarang gitu itu semua kan semangatnya adalah menambah transportasi publik dan mengintegrasikan transportasi publik. Tapi Bang Emil salah satunya meng-highlight adalah tingkat pengguna transportasi publik di Jakarta itu cuma 10%. Yes, gue dengar. Cuma 10%. Meanwhile, capacity transportasi publik kita itu ada di angka 30%. Which ada 20% lagi yang belum teroptimalisasi gitu. Transjakarta kita ini belum optimal. Tambah lagi kalau dari Bang Emil pengen nih, terutama aksesibilitas dari Transjakarta itu bisa sampai Jabodetabek Punjur. Itu semua dibantu oleh Pemprov DKI Jakarta gitu kan. Karena ya lu tahu sendiri, bikin udah nyampe Bekasi, ternyata di Bekasi nggak bisa dilanjutin. Bikin udah nyampe di Bogor, ternyata di Bogor nggak bisa lanjutin dan lain-lainnya. Tapi kantor PKS pun Simatupang masih macet loh meskipun ada TJ. Macet. Kan harus yang berbasis rel seperti MRT dan itu kan adanya di Tamrin lagi sebenarnya. Gimana insentif apa maksudnya yang bisa orang pindah ke Pluit misalnya? Nggak ada apa-apa di sana. Pindah ke PIK, di sana nggak ada apa-apa selain mobil kan gitu maksudnya. Ya itulah mengapa tadi ya transportasi publik ini harus makin kita perluas lagi jaringannya. Kalau kita ngomongin yang rel pasti dan harus rel gitu. Ini kan gede, mahal dan ya jangka waktunya mungkin akan memakan waktu lebih panjang lagi ya. Pembangunan MRT aja sekarang lu ampun-ampunan jalan ke arah Kota Tua lewat Sudirman kan luar biasa itu perjuangannya. Tapi ya menurut gua salah satu yang paling make sense itu ya Mikrotrans yang angkot-angkot gitu kecil yang itu diperbanyak dan itu diperbaiki fasilitasnya sehingga make sense buat orang
Meskipun baju lu keren gitu kan, tapi lu main naik mikrotrans pede-pede aja. Pede mereka. Iya, maksudnya harus bisa sampai level itu gitu loh. Nah itu perlu awareness yang besar itu. Iya. Kang Emil kan Instagramnya banyak tuh 12 juta. Siapa? Kang Emil kan? 21. Oh sorry 21, salah gua. Ya berarti misalnya Kang Emil juga kalau datang ke Balai Kota naik mikrotrans juga tuh untuk awareness sosialisasi itu seharusnya kan. Hopefully bisa ya. Hopefully. Iya tapi lagi-lagi gue sih nggak percaya kalau yang bukan rel itu bisa jadi solusi karena lagi-lagi di pasar Minggu TJ sempat ada tapi bubar karena terlalu macet. Chaos. Terlalu chaos. Jadi emang solusi hanya rel. Dan gue lihat rencana MRT Jakarta dari Fatmawati ke Taman Mini yang lewatin Simatupang itu aja baru ada 2035 bayangin. Jadi ini bener-bener ya gue nggak bisa menyalahkan siapapun kalau akhirnya kantor masih ditambahin lagi. Kecuali mungkin kalau ada insentif pajak. Ada nggak omongan-omongan selama ini di kubunya Jubir Ridho gitu dari Kang Emil atau siapa insentif selain public transport gitu buat solusi dari omongan masalah pindah kantor ini gitu. Ya kalau buat pajak sebenarnya sejujurnya belum ada sih ya. Tapi ini bisa jadi masukan bagus dan akan kita bahas sih terkait dengan perpajakan ini. Iya pajak menurut gua harusnya menarik buat pengusaha. Iya. Masalahnya Pemda itu cuman ngurusin pajak restoran. Sementara pajak kantor semua ke pusat. PBB dan lain-lain. Ini trikinya kan. Jadi kalau kantor tuh nggak ada hubungan ke Pemda sebenarnya sih selain pajak reklame, pajak restoran itu trikinya sih itu mesti diolah lagi mungkin untuk lebih lanjutnya sih. Tapi gimana kalau turun ke bawah isu-isu menengah ini tuh dibawa nggak sih ke bawah? Kayak isu UEFA, isu-isu kantor-kantor ini kan dibawa nggak gitu? Ya ke bawahnya tuh yang mana dulu juga kan? Ke bawah yang ya kalau kelas menengah kan kita nggak datangin kok kampanye lah, ya kan? Datang. Kayak kemarin aja. Gimana caranya? Contoh aja. Gue sama Pak Susono ngopi di Blok M. Oh oke. Ngopi di Blok M dan Blok M tapi itu kan ketemu orang itu. Hub banget. Iya kita ke Blok M, ke Taman Literasi, lihat apa namanya ya lu bayangin kemarin gue ketemu orang dari Presiden University main ke Taman Literasi Blok M. Orang Cikarang tuh? Cikarang bos. KTP mana? Jauh banget. Ya random lah. Oh. Tapi maksud gue poinnya adalah kita turun juga ketemu dengan yang kelas menengah ini juga ketemu. Maksudnya juga dengan misalkan kita datang kemarin waktu itu ke Idea Fest. Kita tampil di TV-TV yang itu mungkin yang lebih banyak mengakses itu orang-orang kelas menengah dan berpendidikan. Again yang gue ada sampaikan di awal dari 8 juta masyarakat Jakarta yang di atas 15 tahun, 6 jutanya SMA ke atas. Gitu. Ya berarti itu turunnya lewat digital lah. Iya pertama digital, kedua juga dengan diskusi-diskusi dua arah yang akan kita agendakan. Ya misalnya kayak barak-barak ini akan ada lagi. Ada lagi next barak ini. Insya Allah ada lagi. Berarti jadi desakan resminya lah. Ya boleh lah kalau. Iya maksudnya biar gampang lah gitu. Iya. Ya gue tunggu lah ntar siapa tahu mampir lagi ya. Mampir. Ya tapi kalau dibikin lagi berarti kan pertanyaannya bakal mirip-mirip juga ya. Gue tuh datang ke acara bak sebenarnya pertanyaan banyak soal Jackmania mulu tuh. Kalau ngomongin soal Jackmania itu stadion baru gimana? Kak Emil bilang mau bikin stadion baru yang lebih accessible dibanding JIS. Nah itu belum jadi kajian lagi sih lebih lanjut ya. Karena mungkin Bang Emil sebagai arsitek dan memahami tata kota bisa mengkritisi JIS itu seperti apa dan kemudian bisa melihat nih kebutuhan stadion itu yang suitable itu sebenarnya seperti apa sih. Dan gue sebenarnya setuju dengan semangatnya Pak ABW untuk membangun JIS itu berperspektif pakai transportasi publik. Yes. Gitu kan. Ya, tapi belum ada kan. Tapi belum ada transportasi publik. Gua jujur aja waktu itu gue datang waktu kampanye Akbar. Oh jihad gila. Waktu kampanye Akbar banyak banget itu. Banyak banget. Gue datang subuh. Ya, gue tahu tuh di story gue rame itu. Iya teman-teman gue juga. Tuh. Cuman sebenarnya lebih visible mana? Kalau belum diomongin juga gak apa-apa sih. Lebih visible mana benerin JIS sama bikin baru lebih cepat mana, lebih murah mana gitu. Belum diomongin, tapi dua-duanya doable. Tapi kalau bikin di mana ya? Itu dia kan. Ini kan kayaknya gak mau. Di pik kali. Jauh banget itu. Naik mobil doang itu mah, naik motor juga jauh banget. Oh belum diomongin, tapi ya kalau ngomongin arsitektur, kita percayalah Kang Emil ini kan arsitek urban design. S3-nya apa ya? Gue lupa, lo tau gak? Gak inget ya? Gue lupa lah, pokoknya terkait dengan arsitektur. Ya beda, jago lah. Cuman ya itu kadang gue bingung aja kalau bikin stadion baru kan kayaknya nggak mau mungkin tapi kan sayang anggarannya gitu dibanding untuk nyempurnain yang udah ada gitu loh. Nah paling kalau terakhir yang paling puncaknya nih soal aplikasi curhat. Mobil curhat gue udah denger clear dia kayak samsat keliling dia berhenti di mall berhenti mana clear.
banyak yang skizo di Jakarta, omongan Kang Emil clear. Gue paham maksudnya. Tapi kalau bikin aplikasi curhat, soalnya disebut juga di acara BRK itu, mau bikin Pemda pengennya super app atau app lah gitu, pokoknya tentang curhat-curhat ini karena banyak yang skizo lah, anxiety macam-macam. Kan udah ada aplikasi macam Relief, ngapain Pemda bikin sendiri gitu. Aplikasi TJ pun sampai sekarang masih jelek kok. Iya. Makanya ini kan sebenarnya salah satu upaya untuk menghadirkan Pemda ke masyarakat. Bukan masyarakat lagi datang ke pemerintah buat gue butuh apa lu datang ke Pemda gitu kan. Tapi Pemda yang hadir di sana. Sebenarnya sih yang ada di aplikasi itu kan nanti akan terkoneksi juga dengan third party apps yang udah yang available swasta juga gitu. iya kan. Terutama lebih lanjut lagi di Jakarta BPJS kan udah bisa diakses nih ke seluruh Mental warga health-nya Jakarta. tuh ada ya BPJS? Ada juga mental health juga gitu. Lu tinggal di Jakarta kan? Jakarta. Sakit ke puskesmas nggak? Enggak sih. Nah cobain deh ke puskesmas. Oke. Cobain aja sekali-sekali. Bagus kok, bagus. Dan semuanya kan udah pakai digital. Gue ke puskesmas waktu caleg, waktu tes kesehatan pernah sekali. Bagus. Gue baru punya anak. Umurnya baru 6 bulan. Dan semua imunisasinya tuh dilakukan di puskesmas. Daftarnya online, datang paling lama setengah jaman selesai. Gue nggak pernah kepikiran menggunakan akses publik, let alone akses kesehatan publik dengan cara seperti itu dan dengan waktu tempuh seperti itu. Artinya apa? Ini adalah kolaborasi antara lapangan yang baik gitu ya. Artinya SDM-nya udah lebih baik lagi dan pengawasannya lebih baik lagi dan juga dikawinkan dengan penggunaan teknologi gitu kan ya. Ada aplikasinya BPJS tuh? Bukan BPJS, itu Jak Sehat kalau nggak salah, gue lupa lagi nama ada aplikasinya? Ada aplikasinya. Sayangnya belum ada di iOS. Tapi seurgen apa ada aplikasinya? Seurgen itu kah dibanding kita join Halodoc misalnya gitu? Kalau ini kan, ini konteksnya tadi gue cerita tentang BPJS dan itu kita ngomongin mengakses rumah sakit, puskesmas yang ada di Jakarta, semua fasilitasnya itu oke banget menurut gue. Kalau lu mau pakai Halodoc, artinya kan itu kan telemedicine kan? Iya, tapi kan Halodoc juga bisa booking rumah sakit juga. Maksud gue kan udah ada Jak Sehat tadi tuh. Katakan gue juga nggak tahu sebenarnya sih. Kalau misalnya itu ada, padahal sebenarnya Halodoc juga ada. Menurut lo itu tepat itu? Dulu misalnya eranya Anies bikin kayak begitu. Dibanding ya udah Halodoc aja udah sekalian. Begitupun nanti aplikasi curhat ya udah Relief aja sekalian gitu. Ya kalau kita ngomong tadi aplikasi third party yang swasta ini kan, itu kan ya tujuannya profit ya kan. Gimana pun juga itu tujuannya profit. Nah perbedaannya sama Jak Sehat ini Pak, buat gue vital banget. Karena apa? Lu ingat gak sih dulu kita kalau mau ke rumah sakit tuh datang dulu ngambil nomor subuh-subuh. Zaman dahulu lah itu ya. Dan itu tuh sekarang gak terjadi. Sesimpel lu cari jadwal dokternya di handphone, ambil jadwal dokternya yang jam 7, jam 8, yang jam 8, jam 9 dan lain-lain. Lu datang pas jam itu, 1-2 jam di rumah sakit selesai. Gak perlu lu datang tuh subuh-subuh dulu kayak apaan tahu. Ya walaupun gue waktu itu pernah sekali-sekali datang subuh karena aplikasinya lagi down ya. Tapi ini tuh artinya digitalisasi ini penting juga. Dan aplikasinya buat gue ini penting banget untuk ada yang ngelanjutin dan bisa ngedevelop lebih lanjut lagi. Gue gak suka jujur aja pemerintah, ya government itu kebiasaannya adalah bikin dashboard, bikin aplikasi. Dan gak bener terus, juga gitu. Ya udahlah aja gitu. Gak kepake. TJ itu apa aplikasinya. Gitu kan. Tapi kenapa memang kita harus punya di level Pemda itu kita harus punya sebuah super apps yang itu bisa memenuhi kebutuhan semua warga Jakarta. Sesimpel dulu zamannya Pak Ahok itu ada Clue kan. Itu swasta apa bukan ya? Swasta yang dibayar sama pemerintah DKI Jakarta. Berarti kan kolaborasi kan kan. Nah itu kenapa nggak kolaborasi kayak gitu maksudnya tuh? Nah tapi kan habis itu zaman Pak Anies diganti pakai Jaki ya kan. Ini kan masalah politik lah kalau itu kan. Iya gitu-gitu kan. Arti kan maksud gua ini udah ada loh barangnya sebenarnya, sebuah semacam super app. Tinggal nanti ini pilihannya Ridho adalah mau bikin baru lagi atau enggak. Hopeful ini buat gue, dan gue menyampaikan kita nggak usah itu juga jangan bikin baru lagi. Emang enak sih pengadaan mulu gitu kan ya. Ada tempat buat gawe orang-orang yang sudah membantu ya. Tapi kenapa nggak ini ada aplikasi yang udah lama dan sebenarnya udah bagus gitu. Tinggal Jaki, kita develop lagi Jaki sama tadi Jak Sehat itu yang depannya Jak lah pokoknya. Ya. Dan kita develop lagi. Yang sedihnya belum ada di iOS ya.
Karena lebih sulit masuk ke iOS Iya. memang. Iya. Iya. Jadi gue kalau mau ini, kebetulan gue nggak punya Android, gue minjem HP nyokap dulu. Iya. Nah itu loh. Hal-hal kayak gitu kan. Aplikasi TJ pun yang sudah lama itu buat gue aplikasi jelek gitu. Jadi kalau bikin lagi ya setuju gue. Masuk iOS pun susah. Jadi kita mending Jaki kita bikin jadi WeChat-nya lah versi Jakarta gitu kali Exactly. ya. Harusnya kan gitu. Iya. Tapi belum ada omongan lebih lanjut berarti di Rido gitu ya. Iya. Dan buat yang tadi kita ngomongin chatting ya kesehatan mental dan lain-lain bisa lewat situ sebenarnya. Ya harusnya setuju ya. Jadi maksud gua ya gimana pun juga tadi kalau pakai aplikasi third parties ini kan bayar ya sendiri. Atau kolaborasi gak macam gratis Clue gitu lah. Iya lebih kalau pengen bikin dengan dari yang udah ada gitu dari ya yang dibanding udah ada, bikin dilanjut, barang di-develop baru lagi. Ya, dan bisa dipakai di iOS. Soalnya kok kebanyakan aplikasi kalau HP-nya HP kentang entah berat gitu kan. BPJS sendiri, puskesmas sendiri, HP kentang kan susah. Iya. Ya kadang-kadang yang HP-nya nggak kentang pun kalau kebanyakan juga malas juga kan. Isinya buat pemerintahan semua nih. Buat layanan kesehatan yang ribet juga kan sebenarnya. Oke kalau begitu. Dari gue sih sebenarnya yang isu-isu yang gue dengar di BRK dan yang gue tanyakan sebenarnya itu. Cuman kan ya sangat susah kemarin tuh cari Momen ya. Cari momen. Gue pernah ketemu William udah akhir-akhir ini, cuman pada waktu itu William belum ada tim jubir sebenarnya. Ini kan baru resmi sekarang sebenarnya kan. Cuman menurut tuh 2 bulan ini kependekan juga ya buat ngejelasin semuanya. Toh sebagai jubir pun banyak yang belum diomongin di internal sebenarnya kan. Jadi gini bro, kalau kita ngomong ini kan masalah itu kita fresh banget abis pilpres dan pileg ya. Pertama semua orang tuh lagi capek lah, gila. Lu kan juga nyalek kan waktu itu, capek gila nyalek. Gue nggak capek sih, nggak turun soalnya. Iya. Gue turun pak, badan iteman, berat badan turun 5 kiloan gitu. Oh lumayan dong. Ya sehat. dong. Jalan pak tiap hari 10.000 paling enggak. Dong kalau gitu. Tapi maksud gue, dan pilpres itu kan penuansaannya panjang banget. Pak Anies sudah penuansaan pilpres sejak hari dimana dia selesai jadi gubernur kan, which is itu 2022 sampai dengan 2024, 2 tahun men nyiapin jadi capres. Walaupun waktu itu belum tahu dapat tiket atau enggak, tapi ya udah siapin aja dulu. Alhamdulillah waktu itu dapat tiket ya kan. Nah, dengan kondisi sekarang menurut gue pilkada nggak ideal banget. Pertama orang lagi pada capek-capeknya, duit lagi habis-habisnya ya kan. Ketiga duit elit ya maksudnya ya. Kayaknya duit semua orang sih ya. Ya duit elit lah terutama. Maksud gue kan masyarakat mau ngapain bayarin. Iya duit elit tadi kan. Iya. Duit-duitnya juga lagi pada habis. Paling enggak tadi kan caleg atau alek lu suruh turun lagi. Duit dari mana? Dari mana uangnya? Mending dia sekarang gitu kan. pesta kemenangan kan gitu kan. Habis dilantik. Dari mana uangnya gitu kan. Ya bukan buat nyiram, bukan buat apa. Lu sesimpel dari titik A ke titik B kan pakai bensin bos. Iya maksudnya perlu operasional dan lain-lain gitu. Makanya dengan tenggat waktu 2 bulan ini dengan segala dinamika yang ada. Ini tentu PR ya. Gue sendiri juga harus kita mengkritisi bersama di tim Rido ini kan partai banyak banget ya. Sehingga konsolidasi itu menjadi suatu hal yang menantang sebenarnya. Mengkonsolidasikan partai-partai ini, kemauannya si A lah, kemauannya si B lah, kemauannya si C lah. Minta jatahnya bukan? Ya kemauan lah, mau itu bentuk kayak jatah kayak mau itu bentuknya aspirasi kayak. Karena kan banyak pak, lu tau lah kalau lagi kayak gini kan ada si paling berjasa ya kan. Pastilah. Si paling berjasa tuh ini masalah gitu kan. Dan si paling pengen berjasa. Si paling pengen berjasa tuh gitu. Ya itu rahasia umum pastilah, itu dimanapun pasti sama aja lah ya. Di semuanya ada gitu kan. Mau di apalagi makin gendut. Dulu di Prabowo, dulu di Anies, dulu di Ganjar. Kan semuanya ada. Dan sekarang di Rido, di Pram. Di Darmakun. Di Darmakun juga ada. Ya gimana tantangannya dengan 2 bulan ini kita bisa efektif jalan. Satu sisi juga kita bisa mengkonsolidasikan semua teman-teman yang ada di koalisi. Dan kemudian kegiatannya ya taktis buat dapat suara gitu. Tapi kan RK dari Juni sebenarnya udah ada penuansaan gubernur dong dibanding Pram lah misalnya gitu. Udah Juni kan udah mulai ya, kalau RK mah udah mulai kan sebenarnya. Ya tapi kan di mana? Di Jakarta. Kan udah ada OTW Jakarta yang iklan skincare-nya tuh. Oh itu kan iklan skincare ya. Tapi kan sama lah, udah ada penuansaan lumayan lah. Salah doa kali ya. Salah. Tahu doa, jadi gitu kan ya. Kan selama ada PKS dia berani, dia begitu kan. Tapi di dalam tuh gimana sama Gelora? Akur apa gimana? Ya biasa-biasa aja sih. Apa lebih akur sama yang mendingan sama PSI dah daripada sama Gelora bagaimana? Gue nggak tahu yang elit-elit ya. Nah, kan itu yang elit-elit. Kalau yang muda-muda aja lah. Gue sih santai aja, gue ngopi-ngopi aja sama yang mana aja. Sama aja ya. Sans lah. Iya. Sama lu. Gue sih kan bukan kader lah. Gue cuma kenal Hazem doang di Gelora.
Ini Hazem kalau nonton lu dicari nama Gamal tuh. Baru chatan kemarin. Oh, Tanya, mantap. bro gimana lagi ngapain? Oh. Ya dia bukan ngajakin ke Rido, bukan. Tapi kayak ngapain? Ya mungkin kalau gua nganggur ya Rido boleh kali. Tapi kan kalaupun gua ke Rido, gua ngapain ya? Kenal RK juga enggak kan. Bingung juga mau bantu apa kan begitu. Kenalan nama Pak Susono. Udah kegendutan pak. Nanti gua nggak berjasa. Padahal kan gua pengen paling berjasa. Paling. Udah sekarang udah kebanyakan kan. Bagaimana caranya itu kan? Jadi ya. Tapi sebel nggak sama Gelora karena Gelora lah akhirnya lawannya tadinya harus Dharmakun doang yang pasti menang. Sekarang ada Pram gitu misalnya. Tiba-tiba. Sebel gak sama Gelora gitu? Jangan gitu lah. Enggak. Honestly ya gue biasa aja. Dan buat gue sih gue sebenarnya kalau gue secara pribadi nih. Gue garis bawah ya. Gue secara pribadi. Gue gak punya masalah sama sekali dengan putusan MK itu. Karena buat gue itu membuka demokrasi seluas-luasnya. Dan buat banyak daerah lah. Buat banyak daerah lain itu sehat gitu. Kalau Pak Saiku di Jawa Barat tuh karena MK itu tuh bukan majunya? Bukan? Enggak juga kan kita sama emang PKB bisa. Sama P3 sama Nasdem sama PKS oh itu emang bisa ya? Udah jadi itu barang. Oh emang bisa ya. Berarti yang itu PDI yang dapat. PDI ya. PDI yang untung ya ada. PDI juga gak bakal menang lah di Jawa Barat. Ini cuman Saiku lawan KDM aja kan sebenarnya kan. Bisa dibilang lah kalau kita mau jujur-jujuran gitu ya. Ya kasihan Pak Ono jangan gitu. Kan Pak Ono gak maju. Iya. Kan Pak Ono gak maju. Yang maju siapa ya gue juga jadi lupa. Yang maju Ronald. JJ Wiradinata sama Ronald. Iya. Gue taunya Ronald doang. Ya. Ini cuman Ahmad Saiku lawan KDM lah. Sudahlah kita harus akui lah. KDM. Ya oke lah kalau begitu. Terakhir banget nih. Benar-benar terakhir banget. Sepenting apa anak abah menurut lo buat Rido? Men gue 2 kali diundang TV buat ngomongin ginian doang gitu ya. Gue rasa agak klise sih, tapi menurut gue aneh ketika kita ngomong seberapa penting anak-anak abah buat Rido. Udah buat kita yang penting, semua orang penting gitu loh. Namanya mau menang. Namanya mau menang nih Pak. Tapi kan Jakarta ini Anies loh. Ya, mau itu anak abah kayak anak Umi kayak anak ayah, anak Ahok, itu semua penting gitu loh. Namanya mau menang, semua orang harus bisa terkonsolidasikan untuk duduk bersama berada di Rido. Nah, dalam konteks kayak tadi, menurut kita ya, Rido ini relate banget dengan pendukung-pendukung Pak Anies Baswedan. Mau itu yang bentuknya anak abah atau teman abah gitu. Karena lucu juga lu ngaku-ngaku anak abah umurnya sama Pak Anies Baswedan. Jangan gitu dong. Iya benar-benar. Ya kan? Atau teman abah gitu kan. Banyak nih relate. Dari segi program-programnya, ya gimana pun juga partai-partai yang mendukung Pak ABW di tahun 2017 ada di Rido hari ini. Dan mendukung pemerintahan Pak Anies Baswedan selama 5 tahun. Jadi paling paham betul apa kinerjanya Pak Anies Baswedan yang baik dan akan diperbaiki lagi dan yang perlu dilanjutkan. Itu paham betul. PKS sama Gerindra paham betul. Gitu. Ya kalau kita mau ngomong misalkan di Pram, oh iya kita relate banget dengan Pak Anies. Lalu dulu 5 tahun jadi oposisinya dia, tiap ada kebijakan ditolak-tolak mulu. Gitu. Apa jaminannya program Pak Anies yang bagus-bagus ini akan dilanjutin juga lagi sama mereka. Padahal dulunya aja gue tolak-tolakin. Ditolak-tolakin kan. Tapi kan kemarin di iNews TV tuh Ges Khalifa nanya ke Susononya ketus banget. Padahal kan Ges Khalifa ini kan teman abah sejati gitu ya. Kayak ada jarak gitu sama PKS tuh, jaraknya kayak sebel banget dia itu. Di acara iNews kemarin kalau lo belum nonton, itu ada tuh. Jadi dia kayak sebel banget. Dia mendingan nama Dharmakun sekalian gitu. Ya kita doakan aja lah. Semoga hatinya makin lembut. Kenapa gak dirangkul pakai Khalifa jadi Jubir Rido? Itu orang paten itu. Ya kalau itu tanya yang elit-elit lah. Oke lah kalau gitu. Thank you banget nih Bro Barok nih. Sudah datang. Yang terbaik lah buat lo lah. Semoga komisaris apa ya? Sabar. Santai dulu. Gak usah kayak gitu-gitu. Oke. Siap yuk. Thank you.